Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back in English class with me Miss Imawati. Well, before we continue our lesson, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for today we are going to discuss about functional text. Ya, di kelas 7 dan di kelas 8 kamu sudah pernah mempelajari tentang functional text. For example, ada notice, letter, short message, greeting card, and etc. Dan di kelas 9 ini kita masih belajar tentang functional text. Ada beberapa functional text yang harus kita diskuskan. Ya, yang pertama ini kita tentang label. Oke, kamu pernah nggak membeli snack, makanan, minuman, ataupun obat-obatan? Nah, kamu lihat atau kamu perhatikan di belakang dari makanan tersebut ada beberapa tulisan. Nah, itulah yang disebut dengan label. You should know about what is the label. A label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Jadi, label itu adalah sebuah informasi yang terdapat di kemasan luar dari produk. Where the labels are placed, di mana sih letaknya label itu? Ya, the label usually put on the back of most product. Jadi, biasanya label itu terletak di belakang dari produk tersebut. Why buyer and consumer must know the label? Nah, untuk apa sih kita pembeli dan pengguna ini, pemakai ini harus tahu apa sih gunanya label? Untuk apa kita harus membaca label? Ya, the purpose to give detailed information about the product so that we know the product is good to consume or not. Jadi tujuannya kita membaca label itu adalah untuk mendapatkan informasi terperinci dari produk yang akan kita beli atau kita gunakan tersebut. Apakah produk atau makanan tersebut itu bisa kita konsumsi atau tidak. Jadi ada fungsi sosial atau manfaat kita mempelajari label, mengetahui label. Ya, firstly, to choose food, beverage, or medicine which is suitable and safe. Jadi kita bisa memilih makanan atau minuman atau obat-obatan yang cocok dan aman untuk kita. Next, to avoid negative effects of food or beverage or medicine. Jadi untuk menghindari efek negatif makanan atau minuman dan obat-obatan tersebut. And the last, to get the best result of medication. Untuk mendapatkan hasil pengobatan yang terbaik. Ya, jadi itulah fungsi dari mengetahui atau membaca label. Next, this is the kinds of label. Ada jenis-jenis label. Firstly, ada food label. Nah, kamu bisa lihat di sini food label ini biasa snack yang kamu makan. Jadi di sini ada nutrition fact-nya. Next, ada medicine label. Nah, ini dia. Kemudian ada medication label. Ya, di sini ada sedikit perbedaan antara medicine label and medication label. Ya, medicine label itu adalah label yang terdapat pada obat. Sementara medication label itu adalah label pada obat yang diresepkan oleh dokter pada pasien. Jadi ada berbedanya ya. Yang satu sudah ada di dalam botol obat, yang satu lagi ini diresepkan oleh dokter. And there are some information that we can find in the label. Jadi ada beberapa informasi yang bisa kita lihat dari label. Yang pertama ada name of the product, ada nama produk atau barang, description of product, penjelasan dari produk, the ingredients atau komposisi, the nutrition fact, ini informasi gizi ya, kandungan gizi yang terdalam dalam makanan tersebut, suggested usage atau dosis, itu adalah kegunaan atau dosis, strong itu tempat penyimpanan, content or amount itu adalah isi dari produk, and expired date. Oke, next look observe the explanation food label. Firstly ada name of product. Di sini nama dari produk biasanya ditulis dengan tulisan yang agak tebal atau biasanya hitam. Next ada description. Jadi description ini adalah tambahan dari tentang produk tersebut ya. Kemudian ada ingredients. Ingredients itu adalah bahan-bahan yang terkandung di dalam produk. Di sini ditunjukkan dengan adanya apple juice, ada banana pure dan lain-lain ya. Next ada nutrition fact. Nah, nutrition fact itu yang ada di kotak. Ini adalah kandungan gizi yang ada di dalam produk. And then
ada direction to use atau petunjuk penggunaan. Nah, di sini ada once opened, consume within 1 day, do not exit the use. Jadi maksudnya adalah sekali dibuka silakan konsumsi dalam 1 hari dan jangan melebihi penggunaan. Next, selanjutnya ada direction to store. Di sini adalah petunjuk penyimpanan, direction to store ya. Di sini ditunjukkan dengan storage. Nah, storage-nya apa? Keep refrigerate, artinya di sini kita menyimpannya dalam suhu yang dingin atau bisa disimpan juga di dalam kulkas. Kemudian ada use atau penggunaan. Kamu bisa lihat di sini ada for use by, seal it. Nah, di sini kamu bisa for use by itu artinya penggunaannya kamu bisa lihat di tutup botolnya. And the last ada content atau amount. Di sini isi dari produk ini adalah 250 ml. Oke, next selanjutnya ada observe the explanation of medication label. Di sini ada observe tentang medication label. Yang tadi saya jelaskan di awal adalah medication label itu beda dengan medicine label. Kenapa? Karena medication label ini ditandai dengan adanya person who gets this drug. Jadi di sini ada orang yang mendapatkan drug, obat ya, obat yang diberikan resep oleh dokter. Jadi beda dengan medicine label. Kenapa? Karena kalau medicine label itu obatnya sudah ada, labelnya itu sudah ada di dalam obat. Nah, kalau medication label ini obatnya itu diresepkan oleh dokter. Jadi ditandai dengan person who gets this drug. Di sini ada si John. Next, yang belum saya jelaskan di sini adalah expired date. Expired date itu adalah tanggal kadaluarsa. Di sini kamu bisa lihat use before 3/12/23. Nah, ini membacanya gunakan sebelum tanggal 3 bulan 12 tahun 2023 ya. Okay class, I think it's enough for today. I hope you can understand about this material. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.